Bab 20, Rasa Cemburu. Apa maksudmu meminta harta Gono Gini ha? Apa kamu belum puas mengambil rumah Mas Dirga dan sekarang kamu menuntut harga Gono Gini lagi? Kesal Aruna, dia tidak terima dengan hal itu. Aku sudah tidak memiliki apa lagi, harta Gono Gini apa yang kamu ingin minta? Dirga juga ikut menimpali membenarkan ucapan Aruna. Baiklah. Mengenai harta Gono Gini lupakan saja, saya hanya meminta nafkah untuk Dania, selama ini kamu mangkir dalam itu. Balas Ayumi dengan santai. Wanita itu tersenyum sinis pada sepasang suami istri itu. Dia akan menggunakan hal itu, jika mereka kekeh untuk mengambil Dania darinya, maka dia juga akan mengupayakan jika Dania tidak jatuh di tangan Dirga dan tentunya dia akan meminta nafkah untuk anaknya. Apalagi ini, jangan kurang ajar kamu ya Ayumi, nafkah untuk anakmu tidak akan Mas Dirga berikan. Aku tidak ridho jika 1.000 rupiah pun Mas Dirga memberikan anaknya uang. Aruna kembali bersuara, tentu dia tidak ingin, apalagi gaji suaminya sangat pas-pasan menurutnya dan sekarang ingin dibagi oleh Dania, dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Kita bertemu saja di pengadilan, kalian kekeh untuk mengambil anak saya bukan, saya pun akan mempertahankannya semampu saya. Ayumi langsung meninggalkan mereka, waktunya sudah habis terbuang hanya untuk meladeni dua orang yang sangat egois itu. Jika menghadapi mereka tentu harus juga pengendapankan egois dan tidak mudah mengalah karena mereka akan senang jika lawannya kalah. Ayumi melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang, tapi saat berhenti di lampu merah. Tiba-tiba suara keras menghantam mobilnya dari belakang membuat wanita itu terkejut. Astagfirullah ya Allah. Ayumi langsung keluar dari mobilnya. Wanita itu melihat mobilnya bagian belakang yang sudah penyok membuat wanita itu membulatkan matanya. Padahal rasa kesalnya belum reda akibat Dirga dan Aruna, sekarang ditambah mobilnya yang rusak karena ditabrak oleh orang, padahal ini di lampu merah seharusnya dia pelan-pelan ketika berhenti. Keluar, ujar Ayumi menggedor pintu mobil orang itu yang sedari tadi hanya diam di dalam. Aish sial, umpat pria di dalam mobil itu, dia sangat buru-buru dan juga bermain ponsel makanya dia tidak melihat lampu merah dan mengerem mendadak. Keluar, jangan berani kabur kamu ya, jangan jadi pengecut. Ujar Ayumi kembali, pria itu terpaksa keluar karena melihat orang menyembunyikan klakson dari arah belakang. Wanita ini, Cika kenapa aku harus bertemu dengannya di sini? Batin pria itu, kamu harus bertanggung jawab, lihat mobil saya sampai bonyok bagian belakangnya. Jika kamu tidak tahu membawa mobil tidak usah belagu keluar jalanan. Cerca Ayumi membuat pria itu membulatkan matanya tidak percaya. Baiklah saya akan bertanggung jawab, tidak perlu banyak bicara, kita ke bengkel langgananku. Ujar pria itu yang tidak lain adalah Andre. Ayumi segera kembali masuk mobilnya karena sudah lampu hijau, dia menyuruh Andre berjalan duluan dan dia mengikuti dari belakang. Setelah perjalanan beberapa menit akhirnya mereka sampai pada bengkel di mana tempat Andre sering melakukan servis di sana, yang tak lain adalah temannya sendiri. Mobilmu kenapa? Tanya Davatema Andre, pria itu dapat melihat jika mobil Andre sedikit penyok bagian depannya. Yah seperti yang kau lihat, mobilku sedikit penyok karena menabrak mobil orang. Jawabnya enteng. Tak lama mobil Ayumi juga memasuki bengkel itu dan memarkirnya tepat di samping mobil Andre. Mobil ini yang aku tabrak, kata Andre menunjuk mobil Ayumi yang sudah terparkir. Dava segera melihat bagian belakang mobil itu, ternyata rusaknya begitu parah. Kamu pikirkan apaan sih sampai nabrak keras begini? Lihat mobil orang sampai penyok parah. Omel Dava, pria itu mengelilingi mobil Ayumi melihat apa saja yang rusak pada mobil itu. Jangan banyak bicara cepat kerjakan mobilnya,
wanita itu akan mengomel terus nantinya, kupingku akan sakit dibuatnya. Dava terkekeh pelan mendengar ucapan teman sekaligus sahabatnya itu. Mobilnya tidak bisa selesai hari ini. Mungkin lusa akan bisa selesai, itu pun aku tidak janji, aku akan menghubungimu jika sudah selesai. Tak lama Ayumi keluar dari mobilnya, dia memang mengambil barang-barangnya terlebih dahulu, melihat mobilnya yang bonyok tentu tidak akan langsung selesai hari ini. Wow, cantik juga wanita yang kutabrak mobilnya, pekik Dava ketika melihat Ayumi. Jangan banyak bicara, dia itu sangat cerewet. Aku tidak menyukainya. Tidak masalah, aku suka yang cerewet kok. Andre memutar bola matanya malas mendengar ucapan Dava yang memang selalu membual. Tolong urus mobil saya, pria ini yang akan membayarnya, jika sudah selesai tolong hubungi saya. Ujar Ayumi langsung memberikan nomor teleponnya pada Dava. Tapi langsung diambil oleh Andre, tidak usah memberikan nomor teleponmu padanya, biar nanti dia yang menghubungiku. Baiklah, itu tidak masalah, yang penting mobil saya baik-baik saja dan secepatnya diperbaiki, balas Ayumi. Kalau begitu saya permisi dulu, anak saya sudah menunggu di rumah. Dava langsung membulatkan matanya membuat Andre tersenyum mengejek padanya. Jadi kamu sudah memiliki suami? Tanyanya dengan tampang bodohnya. Tapi Ayumi hanya tersenyum tidak menanggapi pertanyaan teman Andre itu. Ayumi langsung meninggalkan mereka karena ingin memesan taksi online, tapi belum sempat dia mengeluarkan ponselnya Andre tiba-tiba datang. Ekem, biar aku antar pulang. Ajaknya langsung menarik tangan Ayumi. Andre terpaksa meminjam mobil Dava karena mobilnya juga harus diperbaiki. Ayumi hanya diam tidak berbicara apa-apa karena percuma dia sudah masuk dalam mobil itu. Sebutkan alamat rumahmu. Ayumi langsung menyebutkan alamatnya kemudian kembali melihat di luar jendela. Hanya keheningan yang tercipta di antara mereka. Saat di perjalanan pulang ternyata Dirga dan Aruna melihatnya. Lihatlah Mas, mantan istrimu itu sangat murahan. Dia sekarang sudah jalan dengan pria lain. Dirga langsung melihat mobil di samping yang juga berhenti karena memang sedang berada di lampu merah. Dirga mengepalkan tangannya, entah kenapa dia tidak terima ketika Ayumi jalan bersama dengan pria lain. Apalagi pria itu lebih tampan darinya dan tentunya sangat mapan dari dia. Memang dasarnya murahan mantan istrimu itu, Cih Sok Alim. Lanjut Aruna mencibir Ayumi. Dia cemburu karena Ayumi bisa mendapatkan lebih dari suaminya. Aruna tidak akan membiarkan itu karena tujuannya untuk membuat mantan istri suaminya menderita. Aku akan merebut pria itu. Tentu aku lebih cantik dan seksi darinya. Siapa sih yang tidak akan tergoda dengan kemolekan tubuhku, baginya tersenyum miring. Maas kamu kok diam saja sih lihat mantan istrimu. Aku harus apa Aruna, aku dan Ayumi sudah tidak memiliki hubungan apapun. Jadi aku tidak berhak melarangnya jadi dia berhak dekat dengan siapapun. Jawab Dirga, kamu kenapa sih? Biarkan Ayumi jalan dengan pria lain, itu haknya. Kita tidak perlu mencampuri urusannya. Dirga melihat istrinya yang nampak kesal, sebenarnya dia sama kesal ketika melihat Ayumi tapi dia mencoba meredamnya karena tidak ingin Aruna cemburu. Bersambung.